Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Saya di sini akan sedikit banyak menjelaskan terkait hadis tentang konsep mu'alim dalam pendidikan. Nah, saya akan membawakan satu hadis, yaitu tentang yang berkaitan dengan Rasulullah sebagai pengajar. Nah, kalian nanti bisa baca sendiri. Intinya hadis ini menginformasikan bahwa Nabi SAW menemukan dua kelompok sahabat dalam suatu masjid, yaitu kelompok yang membaca Al-Quran dan berdoa, dan kelompok yang membahas ilmu pengetahuan. Nah, beliau menghargai kedua kelompok tersebut, akan tetapi beliau lebih menyukai kelompok yang membahas ilmu dan bergabung dengan mereka sambil mempertegas perannya sebagai seorang guru. Nah, Muhammad SAW selain sebagai Rasulullah, beliau juga menyatakan bahwa dirinya adalah sebagai seorang guru, sebagai seorang mu'alim. Pernyataan itu mengisyaratkan bahwa umat harus menerima pelajaran-pelajaran yang diberikan dalam berbagai hal kehidupan. Pendidikan dalam konteks ini bukan hanya terbatas pada orang-orang yang bertugas di sekolah saja, tetapi semua orang yang terlibat dalam proses pendidikan anak, mulai sejak dalam kandungan hingga dewasa, bahkan sampai meninggal dunia. Nah, selanjutnya arti mu'alim. Mu'alim ini diartikan sebagai orang yang mampu merekonstruksikan bangunan ilmu secara sistematis dalam pemikiran peserta didik dalam bentuk ide, wawasan, kecakapan, dan sebagainya yang ada kaitannya dengan hakikat sesuatu. Mu'alim adalah orang yang memiliki kemampuan unggul dibandingkan dengan peserta didik, yang dengannya ia dipercaya menghantarkan peserta didik ke arah kemampuan dan kemandiriannya. Itu terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 251. Sedangkan istilah mu'alim itu pada umumnya dipakai dalam membicarakan aktivitas yang lebih terfokuskan pada pemberian atau pemindahan ilmu pengetahuan dari orang yang tahu kepada orang yang tidak tahu. Selanjutnya, pendidikan dalam pendidikan Islam itu ada 4 macam. Yang pertama itu Allah sebagai pendidik dan dapat dipahami dalam firman-Nya yang diturunkan kepada Nabi Muhammad, yaitu salah satunya di dalam surat Ar-Rahman ayat 1 sampai dengan ayat 4. Dari ayat ini kita dapat mengambil beberapa pelajaran juga yang terdapat dalam surat ini, di mana Allah itu sebagai pendidik pertama di muka bumi dan alam semesta ini. Dalam surat Ar-Rahman ayat 1 sampai 4 kita diajarkan menjadi seorang pendidik yang sebenarnya, yang harus memiliki sifat rahman atau kasih sayang, dan sebagai seorang pendidik kita harus mengajarkan apapun yang sejelas-jelasnya, seperti ayat keempat dalam surat Ar-Rahman yang berbunyi alamul bayyinah. Yang kedua adalah Nabi Muhammad SAW, yaitu Nabi sendiri juga mempertegas kalau dirinya seorang pengajar atau mu'alim. Yang ketiga, orang tua, pendidik pertama, dan juga yang bertanggung jawab atas perkembangan anaknya. Kesuksesan orang tua mengasuh dan memperhatikan dan mendidik anaknya juga terdapat dalam Quran surat At-Tahrim ayat 6, dalam yang artinya, hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkannya kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya.
Dan terdapat hadis tentang tingginya nilai ilmu bagi orang tua untuk anaknya, yang artinya tiada suatu pemberian yang lebih utama dari orang tua kepada anaknya selain pendidikan yang baik. Yang keempat adalah guru. Guru adalah seorang pendidik di sekolah. Nah, guru ini sebagai pendidik di sekolah atau di kegiatan formal ataupun informal ada dua, yaitu guru sebagai pendidik dan guru sebagai pemegang amanat. Guru sebagai pendidik itu dijelaskan bahwasanya orang pertama dan tidak dapat diterima akal dan tidak akan sampai hati seorang nabi yang menerima wahyu dan ilmu pengetahuan dari Allah serta berbicara tentang Allah untuk meminta orang lain menyembahnya, bukan menyembah Allah. Yang dapat diterima akal dan sesuai dengan kenyataan adalah bahwa Nabi meminta orang lain menyembah Allah SWT yang menciptakan mereka dengan penuh ketulusan sesuai dengan ilmu yang telah diajarkan dan mereka pelajari dari kitab. Sedangkan guru sebagai pemegang amanat juga bertanggung jawab atas amanat yang diserahkan kepadanya. Tafsir surat An-Nisa ayat 58 dari tafsir Quraisy Shihab, yaitu sesungguhnya Allah memerintahkan kalian wahai orang-orang yang beriman untuk menyampaikan segala amanat Allah atau amanat orang lain kepada yang berhak secara adil, yang berlaku curang dan menentukan suatu keputusan hukum. Ini adalah pesan Tuhan. Ini adalah pesan Tuhanmu, maka jagalah dengan baik karena merupakan pesan terbaik yang diberikannya kepada kalian. Allah selalu Maha mendengar apa yang diucapkan dan Maha melihat apa yang dilakukan. Dia mengetahui orang yang melaksanakan amanat dan yang tidak melaksanakannya, dan orang yang menentukan hukum secara adil atau zalim, masing-masing akan mendapatkan ganjarannya. Yang ketiga tentang aktualisasi hadis dalam wilayah pendidikan. Sama dengan teori barat, pendidikan dalam Islam adalah siapa saja yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik, dan Islam orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan anak didik adalah orang tua. Tanggung jawab itu disebabkan sekurang-kurangnya oleh dua hal. Yang pertama adalah karena kodrat, yaitu karena orang tua ditakdirkan menjadi orang tua anaknya, dan karena itu mereka ditakdirkan pula bertanggung jawab mendidik anaknya. Kedua, karena kepentingan kedua orang tua, yaitu orang tua berkepentingan terhadap kemajuan perkembangan anaknya. Tanggung jawab pertama dan utama terletak pada orang tua. Dan pada zaman yang telah maju ini, semakin banyak tugas orang tua sebagai pendidik yang diserahkan pada sekolah itu lebih murah, lebih efisien, dan lebih efektif. Walaupun demikian, secara teoritis, sekolah dan rumah tangga seharusnya tetap menyadari betapa pentingnya pendidikan tersebut. Kesadaran itu akan meningkatkan orang tua dan sekolah tentang perlunya menjalin kerjasama sebaik-baiknya. Kerjasama itu dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pendidikan. Nah, saya menyimpulkan bahwa dari penjelasan tadi, Nabi Muhammad SAW selain sebagai seorang rasul, beliau juga sebagai seorang pengajar bagi umatnya atau mu'alim. Nah, pernyataan itulah yang harus kita terima, dan pelajaran-pelajaran diberikan dalam berbagai hal kehidupan Rasulullah SAW. Pendidikan adalah orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik, baik potensi, afektif, kognitif, maupun psikomotorik, sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama Islam. Itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf tidak memenuhi persyaratan dari yang telah diberikan.
yaitu kurang asbabul wurud dan analisis bahasanya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.